mulai saja, oke? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau dilihat adalah pertemuan kita yang kedua ya. Ya, yang kedua. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas tentang mata kuliah. Kita akan belajar mata kuliah perangkat apa? Maaf ya. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah tentang masih ada yang masuk ya. Kita hari ini belajar mata kuliah ya, tentang perangkat lunak ya. Muncul ya? Tidak. Muncul slide-nya atau muncul slide-nya atau ini screen-nya? Oke. Muncul slide. Ini muncul slide-nya ya? Oke. Ya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan mulai materinya kita ya. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Karena pertemuan pertama itu kita sudah bahas di minggu lalu, yaitu pertemuan tentang perkenalan kontrak kuliah dan RPS ya, bahas RPS. Jadi sekarang kita bahas materinya. Yang pertama itu, ini mata kuliahnya. Saya pikir ini mata kuliah ini sudah tidak heran di telinganya kalian, yaitu tentang software engineer, software ya. Sudah ada namanya software. Seperti yang kita tahu, software itu adalah sebuah perangkat lunak ya. Jadi apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa disentuh ya. Perangkat lunak ya. Jadi ada dua perangkat, perangkat keras ya, ada perangkat keras. Kalau perangkat keras itu dia nampak ya, bisa disentuh ya. Itu perangkat keras. Kalau perangkat lunak itu tidak bisa kita sentuh, hanya kita bisa operasikan. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa apa ya, dan kenapa software engineering ya? What and why software engineering ya? Seperti yang kita tahu, software engineering ini, software itu sangat dibutuhkan di era baru seperti ini, era yang berkembang seperti ini. Karena banyak sekarang yang menggunakan software engineering atau software ya. Makanya kita tujuannya mata kuliah ini kalian bisa, saya usahakan kalian bisa membuat sebuah software ya. Software artinya sebuah software yang kecil saja ya. Intinya kalian bisa ya. Kemudian ada namanya engineering atau rekayasa ya. Rekayasa di sini adalah kalian ya. Jadi kalian yang nanti yang akan merekayasa. Kalian nanti yang akan membuat sebuah software ya. Jadi kalian bisa membuat sebuah software dengan sebuah aplikasi juga ya. Aplikasi pengembang namanya. Contohnya ada PHP ya, itu bahasa menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya PHP ya. Itu banyak sekali sekarang itu tools yang diciptakan ya. Ada framework yang diciptakan untuk membuat sebuah software ya. Ada Visual Basic ya, dulu itu ada Visual Basic Net ya. Sekarang jadi sekarang sudah, untuk kita buat sebuah aplikasi itu sudah tidak susah ya. Dan apa itu software? Apa keuntungan software ya? Salah satu keuntungan software yang
kita dapatkan di sekarang ini ya, pekerjaan kita itu lebih mudah. Ya. Pekerjaannya kita itu lebih mudah. Contohnya, sekarang kan sudah banyak aplikasi yang memang itu kita kita sering gunakan. Kita sering gunakan. Contoh hal yang paling kecil saja ya, hal yang paling kecil. Sekarang ada namanya aplikasi. Ini hanya contohnya hal yang paling kecil yang terjadi ya, yang sekarang ini. Ada namanya Gojek ya, aplikasi untuk kita pesan barang online ya. Kita kita untuk tidak perlu keluar rumah lagi ya, tinggal kita pesan datang sendiri. Jadi itu kan sangat mempermudah kita, dalam melakukan hal sehari-hari. Contohnya juga di dalam penjualan ya, sistem ekonomi ya, sistem penjualan bisnis. Rata-rata sekarang gitu di toko-toko itu, di supermarket atau di minimarket ya, rata-rata sudah menggunakan aplikasi ya, aplikasi penjualan. Jadi mereka itu tinggal tidak perlu cari harganya, tidak perlu cantumkan harganya di barang tersebut. Mereka tinggal scan dengan barcode-nya, ya, barcode-nya yang di barang. Kemudian itu kita tinggal, itu akan muncul harganya. Jadi itu langsung muncul harganya. Hanya dalam berapa detik saja itu langsung muncul harganya. Begitu dia inputnya. Jadi itu artinya mempermudah dibanding kita lagi mencatat, kita lagi kalkulasi, ya, kita lagi pakai kalkulator dulu. Ya. Sekarang kan sudah itu salah satu contoh keuntungan dari software ya. Oke, next. Oke. Software engineering ya. Rekayasa perangkat lunak ya. Software engineering. Mohon nyalakan kameranya. Kameranya nyalakan, jangan dimatikan kameranya. Oke. Ya, bobo. Oke, ini ada software engineering ya, rekayasa perangkat lunak. Dari ekonomi ya, kita lihat ekonomi dari semua bangsa-bangsa tergantung pada perangkat lunak. Ya, sekarang itu semua dari peningkatan ekonomi itu, ya, itu diciptakan dari peningkatannya perangkat lunak. Kemudian semakin banyak sistem yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Ya, contohnya salah satu ada nama teknologi informasi ya, teknologi informasi itu tetap dia pakai perangkat lunak di dalamnya. Contohnya yang pabrik ya, pabrik itu sekarang itu banyak tetap menggunakan, ada perangkat lunaknya yang ditanamkan di situ, sehingga di dalam pemrograman di dalam robot itu ya, sehingga produksinya meningkat untuk di dalam sebuah pabrik ya. Itu tanya rekayasa perangkat. Kemudian rekayasa perangkat lunak mempunyai kaitan dengan teori, metode, dan perkakas untuk pengembangan perangkat lunak profesional. Ya. Kemudian ada namanya rekayasa perangkat lunak sudah menjadi bagian yang penting ya, untuk menghadirkan pendapatan nasional pada semua negara maju. Ya. Kemudian next biaya-biaya perangkat lunak. Ya. Biaya-biaya perangkat lunak sering mendominasi biaya-biaya sistem. Biaya-biaya perangkat lunak itu pada suatu sisi sering lebih besar daripada harga perangkat keras. Pernah enggak kalian beli sebuah perangkat lunak, harganya lebih banyak, lebih mahal daripada perangkat keras? Pernah enggak? Contohnya ya, saya kasih contoh satu hal. Windows.
Windows itu harganya itu 1 jutaan. Windows. Macam-macam Windows tuh Pak, beda harganya. Iya, macam-macam Windows. Sekarang kan Windows Windows 10 itu yang ori ya, itu yang ori. Tapi kan ada software perangkat lunak yang itu yang bukan ori, yang bajakan. Itu kan bisa didapat dengan gratis, tetapi berisiko. Ya. Kalau perangkat lunak yang sistem operasi ya. Jadi perangkat lunak itu ada macam-macam ya, ada sistem operasi juga. Sistem operasi itu masuk juga dalam perangkat lunak. Saya rasa kalian sudah belajar tentang sistem operasi sebelumnya ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan itu. Sistem operasi, apa itu sistem operasi ya. Sekarang biaya perangkat lunak itu terkadang bahkan lebih mahal daripada perangkat kerasnya. Contohnya, kalian mau beli aplikasi tentang Photoshop ya. Photoshop itu juga mahal harganya untuk desain gambar. Desain gambar. Sekarang kan kita tinggal mendesain gambar lewat aplikasi saja. Dibandingkan kita mau lihat desain gambar dengan menggambar secara manual. Hasilnya itu sebenarnya lebih bagus di perangkat lunak. Ya. Kayak contohnya di Photoshop. Kita mau edit gambar. Untuk kita mau kebutuhan websitenya kita ya. Biaya-biaya perawatan perangkat lunak lebih besar dibandingkan dengan pengembangan perangkat lunak. Karena sistem dengan masa pakai biaya, lama biaya pemeliharaan mungkin beberapa kali biaya pengembangan. Artinya bahwa biaya perawatan itu namanya biaya perawatan itu ya. Itu bisa dalam 1 minggu itu sehari ya keluar. Itu perawatan perangkat lunak. Kenapa? Perawatan perangkat lunak ini ya yang beda dengan kita merawat sebuah kendaraan ya. Itu beda. Kalau perawatan perangkat lunak itu kita lihat perkembangannya. Ada nggak hacker-hacker yang datang untuk menjaga websitenya kita atau yang websitenya kita mau pelihara, kita menjaga dari hacker-hacker yang bisa mengganggu kualitas dari perangkat lunaknya kita. Makanya dikatakan kalau kita dalam pengembangan perangkat lunak itu hanya kemungkinan dalam 1 tahun itu bisa 2 kali ya, atau 1 kali berkembang karena itu dia menyesuaikan dengan perangkat perangkat lunak yang pesaingnya. Tentunya sekarang itu banyak website itu ya. Dulu dia masih menggunakan PHP 5, PHP 4. Ya. Sekarang itu sudah PHP 8. Jadi kalau ada software ya, software yang dibuat di software website yang dibuat menggunakan PHP 4 atau di bawah 5 itu kemungkinan susah untuk dikembangkan. Kenapa? Karena dia sudah tidak sinkron dengan data-data yang perkembangan yang terbaru ya. Karena bahasanya itu ada perbedaan sedikit, fitur-fiturnya juga ada perbedaan sedikit. Bahasa PHP ya. Penggunaan PHP. Kemudian rekayasa perangkat lunak mempunyai kaitan dengan biaya-biaya pengembangan perangkat lunak yang ekonomis. Ya. Oke. Itu sangat erat kaitannya ya untuk pengembangan. Semakin caranya kita supaya dapat untuk mengembangkan perangkat lunak itu dengan harga yang ekonomis yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemilik aplikasi yang besar.
ini aplikasi-aplikasi yang terjadi seperti yang sekarang ini, perusahaan-perusahaan aplikasi yang terbesar sekarang itu yang mereka lakukan adalah sebuah kerjasama, ya. Kerjasama yang mereka lakukan dengan pihak-pihak yang atau stakeholder yang mereka-mereka yang pengguna aplikasi tersebut, kemudian yang bisa memberikan sumbangsi keuangan, yang bisa investasi di bidang perangkat lunak. Gitu. Makanya itu cara bagaimana kita mengembangkan perangkat lunak dengan harga yang ekonomis. Oke, ini ada pertanyaan, apakah software itu? Software itu seperti yang kita tahu. Ini penjelasannya pasti software. Perintah, ya, program komputer. Perintah, program komputer. Ya, karena di dalamnya itu ada namanya sebuah coding, ya. Ada di dalamnya itu sebuah coding yang sebuah program, ya, bahasa program yang kita masukkan di situ yang berfungsi untuk menghubungkan satu akses dengan akses yang lain. Ada untuk menghubungkan data, ya, database, untuk menghubungkan user interface-nya. Itu ada perintah, ya, program komputer. Oke. Yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan untuk kerja seperti yang diinginkan. Jadi kalau kalian mau sebelum kalian mau merekayasa perangkat lunak itu, kalian harus tahu dulu bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman, ya. Banyak bahasa pemrograman yang bisa kalian pilih. Ya. Tidak, dan itu tergantung dari keinginannya kalian, tujuannya kalian. Kalian mau pakai mau buat sebuah software tentang apa sih? Kalau kalian belajar mau buat sebuah software tentang website, itu bisa kalian pelajari tentang bahasa pemrograman PHP, bahasa HTML, kemudian JavaScript, ya. Itu ada CSS, ya. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Kemudian ada namanya berikut, yaitu struktur data, ya, yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional, ya, untuk kesempurnaan sebuah perangkat lunak tetap ada namanya struktur data, artinya sebuah informasi, ya, yang kita masukkan di dalam sebuah programnya kita, sebuah perangkat lunaknya kita agar lebih bermanfaat. Buat apa kita buat sebuah perangkat lunak? Ya hanya kayak sistem, ya, blogger. Oke. Kalau kayak sistem blogger kan kita hanya bisa lihat saja apa yang kayak biodatanya kita. Kita tidak, itu hanya sebuah framework, ya. Itu hanya sebuah framework yang sangat membantu kita untuk buat sebuah website portofolionya kita atau buat websitenya kita, tapi tidak sebagus, dan saya rasa tidak seperti bagaimana kita bisa buat sebuah software sendiri, sebuah website sendiri, ya, dengan menggunakan domainnya kita sendiri, ya, namanya kita sendiri. Kemudian ada dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Kemudian ada produk perangkat lunak, ya. Ada generik, umum, ada juga yang pesanan. Ada yang umum di sini, ada yang umum. Kita bisa jual ke pelanggan, ya. Sama dengan kita buat sebuah alat yang yang selalu dikonsumsi, ya. Kita buat sebuah alat yang selalu dikonsumsi dan kita pasarkan, ya, kita jual. Terkadang juga ada yang mau beli, ada juga yang tidak mau beli, tergantung juga dari promosinya kita.
Dan itu juga kan bisa dikembangkan. Seandainya ada ini, apa kurangnya ini softwarenya kita ini, apa kurangnya. Jadi kita kembangkan ini supaya bisa ada daya tarik kita tersendiri. Kemudian ada yang custom. Ya, custom itu adalah sebuah software yang dikembangkan ya, dibuat sesuai dengan pesanan dari si klien. Si klien ini maunya aplikasi seperti apa? Dia maunya software seperti apa? Seperti itu. Artinya dia kalau mau software yang seperti apa begini, dia harus cari data. Cari data yang dia harus punya sebuah data yang lebih spesifik. Dia bisa menjelaskan kepada si pembuat aplikasi, si pembangun aplikasi ini untuk si sebagai dasar bagi si pengembang untuk membuat sebuah aplikasi. Ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah software engineering itu ya? Oke. Software engineering adalah suatu disiplin rekayasa atau rancang yang terkait dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Oke. Semua aspek produksi perangkat lunak. Kita kalau buat sebuah perangkat lunak, bisa kita sendiri bisa buat, bisa juga kita gunakan tim. Ya. Kita gunakan tim dalam membuat sebuah software. Kita mau buat software itu, kalau di sini kira-kira kalian ada yang pingin buat sebuah perangkat lunak? Ada. Saya kalian kan mahasiswa komputer ya, jadi fakultas ilmu komputer ya. Jadi itu adalah sebuah kewajibannya kalian untuk membuat sebuah software engineering, membuat sebuah software ya. Dan menjadi seorang engineering dalam bidang software. Jadi saya harap ini mata kuliah ini bisa menginspirasi kalian agar bisa punya keinginan untuk selalu disiplin dalam membuat sebuah software, supaya kalian punya keinginan mempelajari apa itu cara-cara pembuatan sebuah software. Saya harap seperti itu. Kemudian engineer perangkat lunak mengadopsi pendekatan dan terorganisasi untuk pekerjaan mereka dan menggunakan teknik dan tools yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi untuk pecahkan, batasan pengembangan dan sumber daya tersedia. Jadi kita kalau buat sebuah aplikasi itu ya, kita tetap butuh software yang lain juga. Kita tetap butuh sebuah aplikasi yang lain. Contohnya, kita mau buat aplikasi apa? Aplikasi website. Aplikasi dalam website. Apa yang kita butuhkan di situ? Contohnya yang kita mau pakai, kalian mau pakai untuk penulisan codingnya apa? Visual Studio Code. Ya. Contohnya ya, kalian mau pakai Visual Studio Code atau ada sekarang namanya Sublime Text ya. Kalau dulu itu untuk penulisan coding itu kita masih pakai Notepad yang biasa, kemudian ada namanya sudah muncul Notepad++ ya. Jadi kalian pernah lihat Notepad biasa ya? Pernah buka Notepad biasa? Bagaimana codingannya di situ ya? Itu pernah enggak pakai Notepad biasa ya, yang bawaan dari komputer? Pernah. Ya. Itu dia tampilannya seperti bagaimana tampilannya?
Saya rasa kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian muncul namanya ada Notepad++. Nah, di situ ada perubahan sedikit ya, sedikit sekali perubahannya. Jadi perubahannya itu hanya ada warna ya, beberapa kata itu sudah diwarnai. Kemudian ada tools-tools juga sedikit. Setelah itu ada pengembangan lagi ya, untuk pembuatan sebuah website. Contohnya untuk penulisan coding dari sebuah website. Ada namanya muncul Dreamweaver ya. Dreamweaver. Ya, kemungkinan itu masih digunakan sampai sekarang ya, untuk aplikasi Dreamweaver. Kemudian ada namanya juga sekarang itu sudah lebih banyak framework yang kita bisa gunakan untuk kita buat sebuah aplikasi website. Kenapa saya mau selalu bicara tentang aplikasi? Karena saya anggap website itu adalah hal yang banyak yang dipakai, dan itu gampang kita pelajari. Bahasa pemrograman website, karena toolsnya itu banyak ya, dan petunjuk-petunjuknya itu banyak ya. Kalian mau lihat di YouTube, kalian mau cari di website manapun, banyak itu yang memberikan tutorial tentang pembuatan website atau pengembangan website, sebuah website. Oke. Ada satu lagi, pembuatan database ya. Itu ada namanya, saya sudah bahas tadi untuk penulisan codingnya ya, coding dari sebuah aplikasi. Saya ambil contoh aplikasi pemrograman web ya. Pemrograman web. Saya sudah kasih contoh, ada namanya Sublime Text untuk penulisan coding, ada namanya Visual Studio Code, kemudian ada Notepad, ada Notepad++, ada Dreamweaver. Itu adalah sebuah aplikasi yang membantu pembuatan sebuah aplikasi website. Kemudian ada namanya satu lagi, ada beberapa lagi untuk membantu dalam pembangunan aplikasi website. Ya, DBMS ya. Apa itu DBMS? Database Management System. Database Management System itu dia fungsinya, dia yang mengatur sebuah database, sebuah tabel-tabel yang ada dalam database. Maka kita masukkan, koneksikan dengan website-nya kita. Kita bisa pakai ya, karena kemudian tetapi untuk yang kita sering tahu, yang kita sering pakai itu adalah database DBMS MySQL ya. MySQL. Jadi kadang ada yang bingung ya. Terkadang ada yang MySQL itu adalah database ya. Tidak. Database itu adalah data yang kalian masukkan di dalam sebuah program. Itu. Yang di dalamnya itu ada tabel-tabel. Dan di dalamnya itu setiap tabel itu ada namanya primary key. Ya. Itu. Nah, kemudian apa itu DBMS? Database Management System. Ya. Jadi dia yang memanage database yang ada di dalam aplikasinya kalian. Dan bagaimana caranya bagaimana caranya sebuah aplikasi codingnya kita bisa terhubung dengan sebuah database. Sedangkan dia menggunakan 2 perangkat lunak. Itu ada namanya sekarang web server. Kita butuh lagi aplikasi satu, namanya web server ya. Kita butuh web server. Kita mau web server yang berbayar kan? Atau yang mau gratis ya.
Kalau mau pakai web server yang berbayar, itu kita bisa punya server sendiri. Jadi server yang berbayar itu, web server yang berbayar itu kita bisa akses sendiri. Kita bisa buat websitenya kita jadi apa ya, bisa dilihat oleh orang ya dimanapun ya, di luar negeri, melihat orang di mana ya, daerah mana saja kita bisa lihat mereka bisa akses websitenya kita kalau kita pakai web server berbayar ya. Web server berbayar. Kemudian ada beberapa web server ya, nanti silakan kalian share ya, karena kalau seandainya saya sebutkan lagi web server di sini nanti dianggap saya promosi ya, promosi barang. Nah, kemudian ada namanya web server, tetapi ada sekarang ya, tidak perlu kita hanya untuk apa ya, kita mau pelajari untuk edukasi saja. Ada namanya web server yang local host saja ya. Jadi kita tidak bisa apa ya, tidak bisa dilihat oleh orang, tidak bisa diakses dari selain dari komputernya kita ya. Ada namanya itu, ada exam ya, exam PP. Jadi itu digunakan untuk sebuah tools yang digunakan untuk apa ya, edukasi ya, untuk kita belajar bagaimana mengkoneksikan sebuah softwarenya kita dengan database. Sebuah web server bahasa pemrogramannya kita atau sebuah websitenya kita dengan sebuah database yang kita butuhkan, yang ada yang kita pakai. Oke, kemudian ini perbedaan dengan software engineering karena computer science. Komputer science mempunyai kaitannya dengan teori dan fundamental ya. Kemudian software engineering mempunyai kaitan dengan vertical of developing and delivering software. Ini teori dan fundamental. Computer science itu yang teori ya, teori dan fundamental. Itu kalau computer science. Ya, jadi dia hanya bahas tentang teori saja. Jadi pengetahuan tentang komputer itu dia hanya membahas tentang teori, fundamentalnya apa kenapa pada komputer, bla 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 ya. Kemudian kalau software engineering mempunyai kaitan dengan vertikal. Vertikal di sini disebut sebuah aplikasi pendukung ya. Kemudian ada namanya developing atau pengembangan ya. Kemudian ada delivering is useful software ya. Jadi penggunaan ya, pemakaian ya, software ya. Kemudian computer science sekarang ini tidak cukup lengkap untuk bertindak sebagai yang penyokong software engineering ya, karena computer science itu dia sekarang itu sudah membahas tentang komputer secara umum. Kemudian lanjut, perbedaan antara software engineering dan sistem engineering ya. Sistem engineering mempunyai kaitan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, yang terkait dengan proses bisnis. Ini ada namanya mencakup ya, berbasis perangkat keras ya, perangkat lunak, dan terkait dengan proses bisnis. Jadi seorang sistem engineering itu dia bisa buat sebuah ini perangkat dan mengembangkan ini
perangkat lunak dengan proses bisnis. Ya. Kemudian software engineering berkonsentrasi pada komponen perangkat lunak yang lebih besar. Ya. Perangkat lunak yang lebih besar. Tetapi tanpa ada perangkat, jadi perangkat lunak dengan perangkat keras ini sekarang ini ya saling membutuhkan. Ya. Saling membutuhkan. Dia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena itu sudah kebutuhan. Ya. Sekarang itu aplikasi itu software itu sudah menjadi kebutuhannya bukan masing-masing. Karena tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah kita mengakses atau melakukan sesuatu. Ya. Software. Jadi software ini hanya fokus di komponen perangkat lunak saja. Ya. Dengan sistem yang lebih besar. Supaya kemudian ini sistem engineering mencakup spesifikasi sistem desain arsitektur, pengintegrasian dan penyebaran. Jadi dia mempelajari tentang di sini sudah dijelaskan bahwa tentang perangkat keras. Jadi dia bisa buat sebuah desain-desain atau membuat apa ya. Jadi dia tidak terlalu fokus ya. Dia tidak terlalu fokus. Terserah kalian mau jadi apa, entah sebagai seorang sistem engineering atau software engineering. Artinya, ini kedua ilmu ini adalah sangat dibutuhkan di era sekarang. Tapi kalian mau fokus di mana? Kalau saya, kalian pelajari dulu perangkat lunak. Ya. Jadi, seorang software engineering itu ya, itu gimana ya? Seorang software engineering itu adalah bagian dari sistem engineering juga. Karena kalau sistem engineering itu dia bisa mencakup keseluruhan, tapi dia tidak terlalu fokus ya, tidak terlalu fokus dengan satu tujuan. Tapi sebagai seorang software engineering itu kalian akan fokus dengan sebuah perangkat lunak yang kalian buat. Ya. Kalian bisa mengembangkannya ya, untuk menjadi sebuah software yang lebih besar ya. Kemudian ada software proses ya. Namanya software proses yaitu merupakan himpunan aktivitas tujuan pengembangan atau evolusi perangkat. Jadi sebuah proses ya, yang terjadi di dalam sebuah pembuatan perangkat lunak atau sebuah pembuatan software. Dari proses apa saja ya? Tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Dari ada pengkodingan, ya, penulisan kode ya, di kode editor, kemudian pembuatan database-nya, ya, itu adalah sebuah proses ya. Sebuah proses dengan tujuan pengembangan atau evolusi perangkat lunak. Artinya kita buat itu proses seperti itu kan, kalau sudah jadi perangkat lunaknya kita, tetap kita harus buat bagaimana caranya dia bisa berkembang. Jangan kita buat sebuah aplikasi yang hanya monoton di situ saja, hanya bisa berhenti di situ saja. Tidak bisa dia berkembang. Kemudian aktivitas umum dalam semua proses perangkat lunak adalah spesifikasi. Ya. Hal-hal yang diperlukan oleh sistem dan ada batas pengembangannya. Ya. Spesifikasi ya. Itu rata-rata setiap aplikasi itu tetap ada namanya spesifikasi yang diperlukan oleh sistem. Artinya spesifikasi apa yang dimaksud di sini adalah spesifikasi dari perangkat kerasnya kalian. Karena begini, sebuah software itu akan berjalan sesuai dengan akan berjalan maksimal. Itu tergantung dari perangkat kerasnya kalian. Makanya saya bilang tadi, sebuah software itu tidak akan bisa berjalan tanpa sebuah perangkat keras. Ya. Contohnya, kita lihat, kalian punya handphone enggak?
Kalian punya handphone. Masing-masing kalian punya handphone ya. Saya tanya, kalian punya handphone enggak? Halo, Punya, Pak. Punya. ya, oke, kalian punya handphone ya. Ada, Pak. Ada. Jadi itu handphone itu tanpa ada namanya perangkat keras itu tidak akan secara maksimal. Dan ada satu lagi komponen dalam sebuah sistem. Ada sebuah komponen dalam sebuah sistem, ya, saya rasa itu sudah saya pernah jelaskan di mata kuliah kita lah yang lain ya. Pernah kita jelaskan di mata kuliah kita yang lain adalah komponen sistem. Ada yang masih ingat enggak? Ada yang masih ingat enggak? Komponen dari sistem komputer ada enggak? Masih ingat? Coba bersuara kalau ada yang masih ingat komponen sistem komputer ya. Ada enggak yang masih ingat komponen sistem komputer? Bisa dijelaskan ke saya ya. Apa? Ada yang bisa jelaskan apa itu komponen dari sistem komputer? Hardware, software, dan brandware. Oke, ya, hebat ya. Tuh masih alhamdulillah masih idol pakai ya. Oke. Jadi itu ketiga sistem itu sangat sangat bergantung. Jadi saling terkoneksi satu sama lain. Jadi dia tidak bisa terpisahkan. Oke, spesifikasi hal-hal yang diperlukan oleh sistem adalah dan batasan pengembangannya. Oke. Kemudian ada development, pengembangan. Produksi sistem perangkat lunak. Oke. Jadi dalam sebuah sistem itu dia butuh juga pengembangan sebuah perangkat lunak. Jendra, main di sana Jendra. Oke, sampai di mana kita tadi ya? Di development ya. Oke. Di development itu atau pengembangan itu ya. Sebuah perangkat lunak itu sangat butuh juga pengembangan sistem. Kenapa? Supaya sistem kita tidak mati ya. Jadi kita tidak sia-sia buat susah-susah buat sebuah sistem, sebuah perangkat lunak, tetapi hanya bisa dipakai untuk beberapa 1-2 tahun saja ya. Tidak ada bisa pengembangannya. Contohnya kita butuh data yang lebih besar. Kita buat untuk database yang lebih besar. Kalau seandainya kita tidak persiapkan untuk proses pengembangannya, untuk bagaimana kita buat sebuah aplikasi tersebut, itu akan sulit berkembang. Ya tidak akan bisa mengikuti apa yang dengan apa ya pesaing-pesaingnya. Ya. Jadi di aplikasi yang lain sudah berkembang, kalau kalian belum, oke. Kemudian ada namanya pengesahan atau pemeriksaan perangkat lunak sesuai dengan keinginan. Jadi di situ ada namanya pengesahan di sini adalah proses ya untuk pembuatan aplikasi. Jadi di situ kita akan lihat akan diperiksa sampai di mana sih kekuatannya ini dari aplikasi punya kalian ini ya. Dan sampai di mana sih
apa ya, fungsi dari aplikasinya kalian ini. Gitu. Jadi itu akan disesuaikan dengan keinginan dari seorang konsumen atau ya orang user ya, bisa dikatakan user ya. Jadi kita kalau seandainya tidak sesuai ya berarti kita apa ya, akan rubah ya. Bisa kita buat sebuah aplikasi tidak berfungsi ya, karena sudah dan tidak bisa dipakai, tidak dipakai ya. Kemudian ada namanya evolusi ya, ada pengubahan perangkat lunak sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi di sini ada namanya ada istilah pelanggan adalah raja ya. Jadi itu berlaku juga di sini di pembuatan software. Jadi kita itu tidak bisa membuat sebuah software yang sesuai dengan keinginannya kita. Membuat sesuatu hal itu sesuai dengan keinginannya kita. Karena kita di sini apa ya? Kita di sini posisinya sebagai seorang penjual ya. Jadi kita butuh sebelum saya tutup ya pada pertemuan hari ini. Kira-kira dari kalian ada pertanyaan diajukan? Karena kalau tidak ada pertanyaan ya berarti saya akan bertanya. Ya. Oke. Saya akan lihat sampai di mana pengetahuan kalian tentang ini software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Jadi apa itu software? Apa itu software? Apa itu yang dikatakan software? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Jawab. Software adalah perangkat lunak yang terdiri dari perintah, struktur data, dan dokumen, atau itu kumpulan sebuah perintah atau program komputer. Oke, boleh ya, siap. Terima kasih ya atas jawabannya, sangat bagus. Oke, jadi saya anggap Ada tulis. tuntas ya. Oke, selanjutnya apa itu yang dikatakan dengan software engineering ya? Silakan dijawab. Ada yang tahu enggak apa itu software engineering? Apa itu yang kita sudah bahas tadi? Apa itu software? Silakan jawab. Ada yang bisa jawab? Apa itu software engineering? Saya Pak, ada suara Pak. Ya, silakan ada. Oke. Ya, software engineering itu disiplin ilmu yang membuat atau mengembangkan suatu perangkat lunak. Oke, sangat hebat sekali ya. Oke. Jadi saya sudah, jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini ada apa ya? Ada saya rasa sudah cukup bagus ya hasilnya. Jadi saya harap kalian ke depan bisa menjadi sebuah engineering ya, seorang engineering dalam bagian software. Jadi bisa mengembangkan sebuah software dan karena ini software itu yang kalau kita bisa membuat sebuah software, kita akan memiliki pendapatan yang mungkin dalam ini saja sekarang ini pasarannya software itu ya sekitar 5 jutaan ya, 5 jutaan. Kemarin saja saya pernah ada di toko kecil ya, ada toko kecil, toko bengkel. Dia itu juga kenalannya saya. Itu dia bertanya bahwa berapa sebuah aplikasi, sebuah software ya untuk sistem penjualan. Saya bilang ya paling kisarannya itu sekitar 3 jutaan ya. Saya hanya harga rendah. Dia merasa bahwa murah sekali kalau begitu dia katanya. Nanti dia mau saya bilang karena saya jadi saya bilang ini saya nanti kalau mau ya saya buatkan sebuah sistem
penjualan, sistem informasi penjualan. Dia mau. Kemudian kemarin saya ke Makassar ya. Kemarin ke Makassar itu yang 1 bulan lebih ya. Kalian masih ingat? Saya 1 bulan lebih di Makassar itu saya tawari buat sebuah sistem informasi pariwisata. Sementara saya kerjakan ya, kalau kalian bisa membantu saya, alhamdulillah. Jadi itu biaya bisa Pak. ya biayanya. Nah, itu kemarin saya ditawari biaya itu 2 kali SPP saya di 2 kali dia akan bayarkan SPP saya di Unhas. Dia akan bayarkan 2 kali SPP. Jadi dan SPP S3 itu ya. S3 itu dia akan bayarkan SPP semester 1 sama semester 2. Wow. S3 ya, dan SPP di UNAS itu sekitar yang teknik ya, yang sekitar 15 juta. Kalian hitung saja berapa ya. Jadi harganya 30 juta. Hanya kita hanya buat software saja. Ya, memang belajar itu ya. Mungkin semua itu ya tergantung tujuannya kita ya. Kita mau sukses atau tidak. Kita intinya kita harus belajar sesuatu itu ya, sukai itu begitu. Kita suka itu. Kita suka enggak software? Oke, suka. Kita suka enggak kalau di Vkom itu kan komputer itu kan banyak sebenarnya bidang ilmu yang bisa dicari. Bisa kalian fokus ya. Kalian mau fokus di jaringan silakan. Tapi masalahnya di dalam sebuah pembuatan kayak jaringan tetap ada hubungannya dengan sebuah software. Ya. Software ini sudah mendunia, di mana-mana itu bisa. Di mana-mana itu. Jadi di mana-mana itu kita bisa software itu digunakan, pakai, digunakan. Itu yang kemarin itu yang suruh saya buat, yang minta saya buat software itu ya, sebuah sistem informasi pariwisata itu ya, yang ada juga ya. Jadi dia punya perusahaan sendiri, ya, bagian penelitian. Jadi dia suruh buat, ada temannya yang bisa dibuatkan software ya. Ada temannya juga itu di Kendari ya, software yang dari daerah Kendari ya. Dia minta dibuatkan sebuah software sistem informasi tentang pariwisata ya. Jadi di dalamnya itu ada database tentang pariwisata di sana. Kemudian alhamdulillah itu sudah sementara saya kerjakan software tersebut ya, mudah-mudahan kalian bisa. Itu untuk masa depannya saya juga, karena saya mau dibayarkan SPP 2 kali, sedangkan SPP-nya itu sekitar 15 juta ya 1 semester. Oke. Jadi semoga yang tadi itu bisa menginspirasi kalian, ke depan, apakah bisa supaya kalian bisa berkembang, bisa mendapatkan atau bisa belajar untuk membuat. Oke, jadi saya rasa untuk pertemuan kali ini ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya ajarkan kepada kalian ini nantinya bisa kalian manfaatkan kepada orang lain ya. Jadi ilmu itu jangan kalian gunakan untuk menipu orang ya. Semakin tinggi ilmunya kalian, semakin
rendahlah, semakin menunduklah. Karena setiap orang itu berbeda, pengalamannya juga itu berbeda. Tidak semua orang itu pintar, tidak semua juga itu orang bodoh. Jadi hargai orang lain. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya? Oke.